Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anda bisa melihat lewat juru kamera Kompas TV, Anggi Mendarwan, ini merupakan beberapa pendukung dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bukan hanya ada di area luar saja, tapi juga tadi sempat masuk ke dalam ruang sidang dan memberikan ucapan semangat begitu ya kepada Hasto Kristianto. Tidak hanya itu, Bremana dan juga saudara, di tataran partai pun ini juga ada beberapa petinggi partai di tingkat DPP yang tadi saya lihat juga hadir di dalam ruang sidang, seperti misalnya ada Adiana Pitupulu, ada Deddy Sitorus, kemudian ada Jarod Saiful Hidayat, ini juga ikut hadir untuk memberikan dukungan. Tadi kita sudah bicara soal proses hukumnya, yang tentu kita perlu ketahui adalah soal politiknya. Karena lagi-lagi sebelum tadi meninggalkan Tipikor begitu, satu hal yang disampaikan oleh Hasto Kristianto adalah lawan karena ini merupakan politisasi hukum begitu. Kita akan berbincang dengan juru bicara PDI Perjuangan, Gus Romli. Selamat siang. Selamat siang. Gus, tadi dari keluar ruang sidang sampai dengan naik ke atas mobil begitu ya, diteriakan kata lawan. Sebetulnya bagaimana partai melihat ini dan apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait dengan proses persidangan hari ini? Iya, pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa partai memberikan dukungan yang penuh kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang pada kali ini adalah proses persidangan. Itu. Dan karena itu ditunjukkan dengan kehadiran beberapa ketua DPP yang tadi sudah hadir di sini. Kemudian juga secara khusus kemarin juga ada pertemuan antara Ibu Ketua Umum dengan anggota DPR RI dari Komisi 3. Tentu saja tidak hanya mencermati kasus hukum yang menimpa pada Sekjen PDI Perjuangan, tapi kasus hukum secara umum ya. Sekarang kan lagi persoalan-persoalan korupsi lagi dibongkar-bongkar. Nah, kalau dibandingkan dengan korupsi yang ada, kasus yang Mas Hasto Kristianto sebenarnya tidak layak untuk ditersangkakan kemudian didakwa. Dan kalau kita mencermati tadi, memang dakwaan jaksa itu adalah daur ulang. Daur ulang dari dakwaan-dakwaan sebelumnya. Bahkan kalau bahasa saya itu hanya copy paste dari dakwaan sebelumnya yang sudah ada pengadilan, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ingkrah, kemudian dimasukkan lagi. Misalnya cerita apa? Contohnya tuduhan jaksa bahwa katanya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP melalui Nur Hasan. Kesaksian Nur Hasan di tahun 2020 sudah menyatakan bahwa bukan Hasto Kristianto yang menyuruh merendam HP, yang menelpon bukan. Tapi ada dua orang yang datang kepadanya dan memaksa dia nelpon Harun Masiku. Bukan Hasto Kristianto. Itu tahun 2020 sudah ada persidangannya, putusannya sudah ada. Artinya apa? Ini terus didaur ulang. Kemudian menuduh misalnya Mas Hasto Kristianto menyuruh Kusnadi merendam HP. Itu kesaksian Kusnadi sudah menyatakan nggak ada perintah merendam HP. HP nggak ada. Yang dimaksud adalah dia menenggelamkan pakaian setelah dia upacara, membuang sial. Tapi ini diulang-ulang terus oleh jaksa padahal saksi itu sudah membantah, putusan pengadilan sudah ada, tapi kenapa didaur ulang? Nah, ini yang disebut ini kriminalisasi. Apa kriminalisasi itu? Ini kasusnya tidak ada, kemudian didaur ulang, sehingga inilah yang menjadi persoalan yang disebut dengan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Gitu. Itu tentu saja harus kita sama-sama buktikan ya di proses persidangan ini. Apakah kemudian memang betul kriminalisasi atau jaksa penuntut umum. Tapi ini ada juga perdebatan yang terjadi di publik begitu ya. Dengan all out-nya PDI Perjuangan ini ada kesan bahwa melindungi koruptor begitu ya. Nah itu seperti apa? Apakah kemudian PDI memang betul seperti itu atau memang ini full kriminalisasi? Ini full kriminalisasi. Jadi kami menganggap bahwa Sekjen PDI Perjuangan bukan tersangka kemudian terdakwa kasus korupsi. Tapi apakah partai akan melindungi perilaku koruptif? Sikap partainya Mas? Kita itu PDI Perjuangan sangat setuju dengan pemberantasan korupsi. Tapi untuk kasus Sekjen ini bukan kasus korupsi, ini kasus politik. Makanya saya sebut bahwa Hasto Kristianto bukan tersangka kasus korupsi, bukan terdakwa kasus, tapi adalah korban politik, tahanan politik. Ini politik kasus kriminalisasi memakai KPK
untuk menjerat Sekjen PDI Perjuangan. Kami melihatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Gus, kita sama-sama nantikan proses persidangan masih panjang. Tentu saja kalau ada klaim kriminalisasi harus bisa membuktikan di ruang sidang, begitupun juga dengan jaksa penuntut umum nantinya. Terima kasih Gus untuk pesannya yang disampaikan lewat Kompas TV. Jadi bagaimana ada dua kubu yang bertarung begitu ya dalam proses persidangan kali ini. Tadi dakwaan sudah dibacakan, besok giliran kubu Hasto Kristianto yang kemudian menyampaikan keberatan-keberatannya. Tadi tentu saja beberapa hal yang disampaikan oleh partai ini akan menjadi bagian dari eksepsi. Juga tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum bahwa dalam eksepsi poin-poin yang ada di proses pra-peradilan ini juga akan kemudian masuk ke dalam sana dan tentu saja akan dipelajari terlebih dahulu. Tapi sekali lagi Brahmana, dalam proses hukum klaim apapun ini bisa disampaikan, tapi harus ada bukti yang kemudian dihadirkan di ruang sidang, ada saksi yang menguatkan ataupun juga ahli yang memberikan pandangan kepada majelis hakim. Bagaimana keputusannya, apa yang sebetulnya terjadi, keadilan mana yang akan dihadirkan, ini dikembalikan kepada majelis hakim untuk memutuskan secara independen begitu ya, dan juga tanpa tekanan apapun untuk memberi tahu kepada publik apa yang sebetulnya terjadi. Benarkah Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice dan juga suap, atau ini hanya sebatas kriminalisasi? Kembali ke Anda Bremana. Baik, terima kasih Ni Putu Trisnanda dan juga juru kamera Adi Meidarwan telah melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.